warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang apa sih RS485. Nah, dari ini kelompok kami tuh beranggotakan saya sendiri ada Malik, kemudian ada Zarin Aisyah, lalu Aldi Dubutra, Revanu Fajar, dan Putra Dirgatama. Nah, RS485 ini merupakan protokol komunikasi serial asinkron yang tidak memerlukan pulsa clock. Komunikasi ini menggunakan teknik yang disebut sinyal diferensial dalam mentransfer data biner dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, aplikasi industri dan instrumentasi itu biasanya memerlukan transmisi data antara banyak sistem yang seringkali jaraknya sangat jauh. Nah, standar bus RS485 ini merupakan salah satu desain bus lapisan fisik yang paling banyak digunakan dalam aplikasi industri dan instrumentasi. Mengapa demikian? Karena fitur utama RS485 yang membuatnya ideal. Fitur-fiturnya itu yaitu ada sambungan jarak jauh hingga 4000 kaki, kemudian komunikasi dua arah dimungkinkan melalui sepasang kabel bengkok. Transmisi diferensial meningkatkan kekebalan kebisingan dan mengurangi emisi kebisingan. Lalu beberapa driver dan penerima dapat dihubungkan di bus yang sama. Kisaran mode umum yang lebar memungkinkan untuk perbedaan potensi antara driver dan penerima. TIA 485A memungkinkan kecepatan data hingga 10 Mbps. Perangkat yang memenuhi spesifikasi TIA 485A tidak harus beroperasi di seluruh rentang dan tidak terbatas pada 10 Mbps. Lalu, apa sih TIA 485 ini? Ini merupakan standar saluran transmisi industri telekomunikasi yang paling banyak digunakan. Nah, di sini dia menggambarkan lapisan fisik antarmuka RS485 dan biasanya digunakan dengan protokol tingkat yang lebih tinggi seperti Profibus, Interbus, Modbus, atau BACnet. Ini memungkinkan transmisi data yang kuat untuk jarak yang relatif jauh. Nah, di sini dijelaskan alasan utama mengapa RS485 ini dapat berkomunikasi jarak jauh adalah karena penggunaan jalurnya diferensial atau seimbang. Kemudian saluran komunikasi ini membutuhkan sepasang jalur sinyal khusus untuk bertukar informasi, dan tegangan pada satu saluran itu sama dengan kebalikan dari tegangan pada saluran lainnya. TIA 485A ini menetapkan dua garis dalam pasangan diferensial. Kemudian di sini saya menjelaskan tentang RS485 dan konsep beban unitnya. Nah, dapat dilihat pada tabel penjelasan dan rincian impedansi input satuan satu unit beban dan penerima. Nah, di situ dijelaskan bahwa impedansi input dari penerima RS485 ditetapkan lebih besar dan sama dengan 12 kilo ohm. Nah, impedansi ini didefinisikan sebagai memiliki satu unit beban. Nah, spesifikasi RS485 mungkin menentukan kemampuan untuk mempertahankan hingga 32 unit beban. Maksudnya, beberapa penerima RS485 ditetapkan memiliki seperempat unit beban dan atau seperlapan unit beban. Nah, penerima yang ditentukan memiliki seperempat unit beban berarti bahwa penerima hanya memuat bus dengan seperempat unit beban standar. Karenanya 4 kali lebih banyak dari penerima ini dapat dihubungkan ke bus. Artinya 4 kali 3 sama 2 sama dengan 128 node. Demikian pula jika penerima RS485 ditetapkan memiliki seperlapan unit beban, penerimanya hanya memuat bus dengan seperlapan unit beban standar, dan karenanya 8 kali lebih banyak dari penerima ini dapat dihubungkan ke bus. Perhitungannya 8 sama aja kayak 8 kali 32 sama dengan 256 node. Ini itu bisa lebih jelasnya bisa dilihat di tabel berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra dari kelompok 3 akan mendemonstrasikan komunikasi serial tipe RS485. Pada bab ini saya akan menjelaskan yaitu tentang line drivernya. Jadi di RS485 ini ada line driver atau yang bisa disebut pengirim komunikasinya,
Tegangan yang dihasilkan oleh driver muncul di sepasang kabel sinyal yang hanya mengirimkan satu sinyal. Kedua kabel dikendalikan berlawanan arah. Driver RS485 selalu mengizinkan arah pengontrol sinyal. Sistemnya diferensial, memberikan kekebalan noise atau immunity noise karena banyak mode umum sinyal yang dapat ditolak oleh receiver, sehingga ground shift dan sinyal noise yang diinduksi dapat dibatalkan. Nah, di sini ada balance differential output line driver di line A dan B ini yang akan diteruskan nanti menjadi sinyal outputnya. Nah, di kaki C ini akan digroundkan. Pada kaki ini line driver akan mengenablekan atau mengizinkan semua sinyal. Ini terdapat rentang yang diizinkan oleh sinyal, yaitu plus 2 sampai plus 6 terdapat pada voltase pada A dan B. Selanjutnya, balance differential input line receiver. Kalau yang tadi output, sekarang kita ke inputnya, yaitu penerimanya. VCM ini input atau masukan tegangan mode umum yang rentangnya itu minus 7 volt sampai plus 7 volt. Nah, seperti pada tadi, kaki A dan B yang akan diteruskan pada sinyal input ini rentangnya itu plus 6 volt sampai minus 6 volt. Di sini terdapat daerah transisi. Daerah transisi ini dari minus 200 mikrovolt sampai 6 volt. Nah, ada pun maksimum rentang operasi yang dijalankan oleh line receiver ini, yaitu minus 6 volt sampai plus 6 volt. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang RS485 network. RS485 menggunakan half duplex serta komunikasi multi-drop melalui kabel twice pair tunggal. Kemudian saya akan menjelaskan rangkaian yang terdapat dalam RS485. Saluran multi-drop adalah sepasang kabel yang panjangnya kurang dari 4000 feet. Yang kedua ujungnya diberi resistor dengan besar 120 ohm yang menghubungkan kedua kabel. Resistor tersebut digunakan untuk mengurangi terjadinya gelombang pantul dalam saluran karena sering terjadi pada transmisi yang kecepatannya tinggi. Sedangkan pada saluran dipasang 32 chip SN75176 multidrop. Untuk kaki A ini dari masing-masing IC harus terhubung pada seutas kabel pembentuk saluran yang sama. Sedangkan untuk kaki B, masing-masing kaki B ini dihubungkan ke kabel yang lain. Lalu untuk semua line generator harus dalam keadaan non-aktif atau 0 agar output line generator dari masing-masing trans dan receive tidak saling berbenturan. Kecuali pada line generator yang berfungsi untuk sebagai master. Ini sebagai master. Kemudian saat beroperasi, master akan bergiliran menghubungi slave, dan saat itu line generator dari master akan dinonaktifkan, sehingga slave yang terpanggil akan mengaktifkan line generatornya dan mengirimkan informasi keluaran. Lalu line generator dari slave akan dinonaktifkan lagi. Kemudian saat slave sudah menonaktifkan line generator, master akan mengaktifkan line generator untuk menghubungi slave yang lain. Seperti itu untuk sistemnya.
Maka di sini master berfungsi untuk mengendalikan saluran dan komunikasi tersebut termasuk dalam half duplex. Saat master dan slave ini bergantian aktivitas line generatornya, kemungkinan dapat terjadi keadaan line generator tidak aktif semua dalam satu waktu yang bersamaan. Akibatnya, saluran menjadi mengambang dan keadaan logika saluran tidak menentu. Nah, untuk mencegah hal tersebut, maka diberi dua buah resistor pada masing-masing master maupun slave. Yang resistornya itu sebesar 85 ohm. Bertujuan untuk memastikan saluran dalam keadaan satu jika line generatornya tiba-tiba tidak aktif dalam waktu yang sama. Oke, selanjutnya adalah metode komunikasi pada RS485 yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu full duplex dan half duplex. Dari kedua metode ini sebenarnya hanya dalam pentransferan dan penerimaan data aja yang berbeda, namun dalam penggunaan komponennya sama, yaitu menggunakan IC MAX 485 yang memiliki 8 pin, di mana ada 4 pin yang di sini itu akan dihubungkan ke sebuah device, bisa dalam bentuk microcontroller atau sebuah komputer yang dapat dikomunikasiin. Nah, pin 1 atau receiver data ini berfungsi sebagai menerima data, dan pin kedua ini namanya adalah receiver enable yang berfungsi sebagai mengontrol penerimaan data. Di sini ada namanya RE, receiver enable, terus ada garis di atasnya tuh maksudnya adalah not. Jadi dia akan aktif ketika diberi tegangan low atau 0 volt. Nah, jadi ketika di sini diberi tegangan 0, maka si pin 1 ini akan dapat menerima data. Tapi kebalikannya, jika diberi tegangan high atau 1 dalam bentuk biner, maka dari pin 1 ini tidak akan dapat menerima data. Terus yang ketiga itu pin digital enable yang berfungsi sebagai mengontrol penerimaan data. Jika pin 3 ini diberi tegangan 1, maka pin 4 ini dapat mengirim data. Sedangkan kalau diberi tegangan low 0, maka pin 4 ini tidak dapat mengirim data. Dan pin 5 ini dihubungkan ke ground, pin 8 ini dihubungkan ke VCC sebagai sumber tegangan, dan pin 6 dan pin 7 ini, pin A, pin B ini akan dihubungkan secara paralel ke setiap RS485, ke setiap IC MAX 485 lainnya. Dan maksimal dari RS485 ini, komunikasinya ini, dia menggunakan maksimal 32 IC MAX 485. Selanjutnya half duplex. Half duplex itu dia dapat atau memiliki metode penyampaian datanya itu dalam bentuk komunikasi serial 2 arah. Jadi dapat mengirim dan menerima data, dan jalur pengiriman data dan penerima data dalam satu jalur. Maksudnya ini adalah jalur pengiriman dan penerima data itu dia hanya menggunakan satu jalur, dan satu jalurnya itu terdapat 2 bagian. Dan yang selanjutnya itu dia karena hanya menggunakan satu jalur, maka dalam prinsip kerjanya dia harus dalam suatu saat, dalam waktu sesaat, tidak dapat melakukan pengiriman dan penerima data, hanya dapat melakukan pengiriman atau penerimaan data. Dapat dilihat di layar rangkaian dari half duplex yang tadi saya jelaskan ini adalah terdapat 4 IC MAX 485, di mana tiap IC MAX 485 ini dari pin A dan pin B nya ini dihubungkan secara paralel. Dan terdapat di sini ada rangkaian, maksudnya jalur berbentuk spiral,
Maksudnya dari spiral ini adalah kabel yang menghubungkan tiap IC-MAX 485 ini dipelintir atau dibentuk spiral dengan tujuan untuk mengurangi noise atau gangguan kelistrikan dari luar dalam bentuk induksi medan elektromagnetik. Di sini dapat dilihat ada pin RO atau pin 1 tadi, pin RE atau receiver enable, digital enable, dan ini pin drivernya. Jadi yang ini berfungsi sebagai receiver dan di sini berfungsi sebagai transmitter untuk mengirim data. Dan di sini untuk prinsip kerja dari sebuah RS485 terdapat satu master yang berfungsi sebagai mengirim dan menerima data dan pasti aktif pada bagian penerimaan data. Dia selalu aktif. Jadi pada pin receiver enable ini dia akan selalu dihubungkan ke ground pada rangkaian masternya. IC-MAX 485 sebagai master, maka pin RE-nya ini akan dihubungkan ke ground. Jadi dia akan aktif terus dalam penerimaan datanya. Selanjutnya adalah full duplex. Dia memiliki sama kayak half duplex, yaitu komunikasi serial dua arah, dapat mengirim dan menerima data. Tapi dia menggunakan dalam pengiriman dan penerimaan data dia menggunakan dua jalur sehingga dalam waktu sesaat dia dapat melakukan dua eksekusi gitu. Jadi bisa mentransfer dan menerima data secara bersamaan. Untuk rangkaiannya dapat dilihat di layar. Jadi dari receiver dan drivernya atau sebagai transmitter itu tidak dihubungkan, tidak paralel. Dia terdapat dua jalur. Dapat dilihat di rangkaian terdapat dua jalur, dan tiap jalur itu diparalelkan lagi ke tiap driver ke driver, receiver ke receiver. Dan yang membedakan hanya itu saja pada antara half duplex dan full duplex. Untuk lebih jelasnya mungkin dapat dapat dilihat di layar itu contoh kasus dari sebuah komunikasi data, komunikasi serial pada RS485. Di sini ada layarnya. Di sini ada IC-MAX 485 berjumlah 3, dan yang ini sebagai master. Jadi dia sebagai pengirim dan penerima data, dan di sini terdapat pin RE-nya dihubungkan secara digroundkan. Jadi dia aktif terus dalam penerimaan data. Dan di sini sebenarnya ini adalah rangkaian konverter antara RS232 dan RS485, dan di sini adalah serial port di PC pada PC-nya. Dan di sini dia pada serial port di PC ini berkomunikasi pada microcontroller 1 dan microcontroller 2 yang dihubungkan oleh IC-MAX 485. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara RS485 dengan RS232. Yang pertama itu mode operasinya. Mode operasi pada RS232 yaitu single-ended, sedangkan pada RS485 yaitu diferensial. Lalu jumlah total driver dan receiver pada satu jalur untuk RS232 memiliki driver dan receiver maksimal itu 1 buah, dan untuk RS485 bisa digunakan driver dan receiver hingga maksimal 32 buah. Kemudian panjang kabel maksimal. Untuk RS232 memiliki panjang kabel maksimal 50 feet atau sekitar 152 meter, dan RS485 memiliki panjang maksimal 4000 feet, itu sekitaran 1200 meteran. Kemudian kecepatan data maksimal pada panjang maksimal untuk RS232 memiliki kecepatan data maksimal 20 KB per second, dan RS485 100 KB per second. Kemudian untuk driver output sinyal level pada kondisi diberi beban minimal untuk RS232 kurang lebih 5 volt hingga 15 voltan. Untuk RS485 kurang lebih 1,5 volt. Kemudian untuk driver output sinyal
sinyal level pada keadaan unloaded atau ketika tidak diberi beban. Untuk RS232 kurang lebih itu 25 volt, sedangkan untuk RS485 kurang lebih 6 volt. Kemudian untuk driver load impedance atau impedansi muatan impedansi beban pada driver untuk RS232 itu sekitar 3 kilo ohm hingga 7 kilo ohm. Sedangkan pada RS485 yaitu 54 ohm. Kemudian arus maksimal pada driver pada keadaan high Z ketika power on itu tidak ada untuk keduanya, dan kemudian maksimal arus driver pada keadaan tinggi Z ketika power mati untuk RS232 itu kurang lebih 6 mA hingga kurang lebih 2 volt. Sedangkan pada RS485 kurang lebih 1000 mikroampere. Kemudian slew rate ke keadaan maksimal untuk RS232 yaitu 30 volt per mikrosecond, dan sedangkan RS485 itu tidak terdeteksi atau tidak dapat dihitung. Kemudian untuk receiver input voltage range pada RS232 memiliki input voltage range kurang lebih 15 volt, sedangkan pada RS485 itu untuk nilai yang paling kecil yaitu 7 volt hingga paling tinggi 12 volt. Sedangkan receiver input sensitivity untuk RS232 berupa sebesar kurang lebih 3 volt, untuk RS485 kurang lebih 200 mV. Terus resistansi pada input receiver untuk RS232 itu 3 kilo ohm hingga 7 kilo ohm. Sedangkan pada RS485 itu lebih dari sama dengan 12 kilo ohm.